Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Kali ini kita belajar lagi di part 4 kali ini kita belajar lagi Google Spreadsheet part 4 dengan judul materi dengan intinya pembahasan kita yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Perbedaannya, VLOOKUP itu kita ingin mencari data dengan cara vertikal. Data vertikal. Kalau HLOOKUP, kita ingin mencari data dengan data tabel horizontal. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh data yang sudah saya siapkan. Ini contoh data yang sudah saya siapkan. Misalnya, teman-teman ingin menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Misalnya saya hapus ini dulu karena ini contoh tadi. Misalnya saya ingin melihat, misalnya di sini nama siswa. Di sini misalnya nilai total. Di sini misalnya jurusan. Nah, teman-teman, untuk mengisi ini kan kita tinggal tulis namanya. Nah, kita mau setelah kita mengisi nilai siswa, nama siswa maksud saya, nilai totalnya akan muncul secara otomatis, begitupun jurusannya. Caranya seperti ini. Untuk nilai total, karena dia berasal dari sini, dari apalagi namanya ini, tabel yang vertikal, makanya kita menggunakan VLOOKUP nantinya di bagian sini. Kalau jurusan, karena jurusannya itu bentuk tabelnya seperti ini, yang horizontal ke samping, jadi kita menggunakan HLOOKUP di bagian sini. Nah, mari kita lihat lebih jelasnya. Bagaimana sih cara menggunakan VLOOKUP? Sama dengan penggunaan rumus-rumus sebelumnya, teman-teman tinggal mengklik sama dengan, kemudian menulis VL, nah dia langsung muncul VLOOKUP, pencarian vertikal. Oke? Seperti itu. Kemudian kunci telusur, apa yang ingin kita telusuri? Misalnya nama siswanya. Jika nama siswanya sekian, kita klik 2 kali, yang mana rentangnya? Di mana mau dicari maksudnya itu rentang. Jadi kita misalnya blok ini, nama siswa sampai di total misalnya. Kemudian klik lagi, titik 2, titik koma, indeksnya. Indeks ini yang dimaksud, yang mana yang mau dimunculkan. Misalnya kita mau memunculkan nilai total, maka kita akan memunculkan tabel yang di blok itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang ke-7, berarti kita tulis yang 7. Kemudian klik titik 2 lagi, kemudian disortir. Kalau saya sarankan menggunakan false, nilai logika false. Kita pilih ini, tutup kurung, kemudian klik enter. Kenapa NA? Karena kita belum mengisi nama siswanya. Sedikit penambahan, teman-teman bisa menghapus nilai NA. Jadi kalau misalnya belum diisi di bagian nama siswa, di sini tetap kosong. Kan biasanya kita membuat format. Nah, bagaimana caranya? Ini rumus ini kita tambah di bagian depannya, kita kurung dulu. Sebelumnya ini ada if NA. If NA, ini kan rumusnya. Kemudian titik 2 di sini, nilai jika NA atau error. Berarti kita titik 2, artinya kosong nanti karena kita tidak mengisi. Misalnya kalau kita mengisi di sini A, baru kita tutup, enter. Dia akan tertulis A. Nah, supaya tidak ada di situ kosong, kita hapus A, jadi tinggal tanda petik 2 kemudian enter. Jadi dia kosong seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kan kalau kita seret ini, dia akan berubah di bagian yang yang jadi ininya, rentangnya. Kan di sini mulai B1 sampai H15. Kalau di sini B2 H16. Jadi kan berubah. Nah, caranya untuk berubah di VLOOKUP yang pertama ini kita kunci. Caranya mengunci bisa menggunakan F4. Bisa juga secara otomatis teman-teman tambahkan tanda dolar sebelum B, tanda dolar sebelum 1. Begitupun di H dan
15-nya. Jadi tanda dolar itu artinya dikunci. Kemudian klik enter, kemudian kita tarik. Seperti ini. Oke. Jadi ini sudah punya rumus semua ya. Nah, kemudian untuk jurusannya. Contoh kita buktikan ya dulu sebelum jurusan. Di sini kan tadi yang mau dimunculkan itu yang ketujuh berarti nilai totalnya. Misalnya kita pilih yang ini, siswa 10, nilai totalnya 296. Coba kita tulis siswa 10, enter. Nah, dia langsung muncul 296. Oke. Sebentar, saya juga punya tips untuk lebih mudah memilihnya di sini. Kemudian kita masuk ke jurusan. Jurusan ini kan dia akan dilihat dari tabel yang horizontal. Makanya tadi kita perlu menggunakan rumus HLOOKUP, bukan VLOOKUP. Jadi caranya seperti ini, sama dengan kemudian HLOOKUP, HL, dia langsung muncul HLOOKUP, pencarian untuk horizontal. Oke, klik ini. Kuncinya tetap tadi sama siswa 10, kemudian koma, rentangnya yang mana? Nah, kita bisa blok yang ini. Blok yang ini. Kemudian di indeks keberapa? Nah, kalau tadi di HLOOKUP kita menghitung 1, 2, 3 itu berdasarkan kolom. Kalau di HLOOKUP kita menghitung berdasarkan baris. Seperti ini 1, ini 2. Berarti kita menulis 2 karena yang di bagian 2 yang akan kita munculkan. Kemudian titik 2 lagi, titik koma maksud saya. Kemudian tulis false. Klik, kemudian kurung. Enter. Nah, dia jurusan IPS. Kita lihat siswa 10, dia jurusan IPS. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, cara yang sama. Tadi kan kalau di VLOOKUP, supaya tidak bergerak, kita kunci di bagian rentangnya. Nah, sama kita gunakan FNF4 atau diisi secara manual, tanda dolar sebelum A, tanda dolar sebelum 17, tanda dolar sebelum O, tanda dolar sebelum 18. Kemudian kita klik enter. Nah, dia sudah terkunci. Nah, kita kemudian tarik ke bawah lagi. Kenapa NA? Karena ini belum diisi dengan if NA. Kita kurung, kemudian if NA, ini ya. If NA, kemudian ini kan ini untuk nilainya. Kemudian titik koma. Kemudian kita pilih nilai errornya. Tadi seperti ini ya, tinggal isi kosong. Kemudian ini. Oke, kemudian kita tarik ini ke sini. Bisa juga sih teman-teman isi di bagian ini, misalnya isi bagian nama siswa. Jadi dia akan muncul seperti ini. Jadi sesuai dengan keinginan teman-teman. Tapi kita kosong saja ya. Oke. Sorry. Kita kosongkan, hapus, enter. Oke. Seperti itu. Nah, seperti yang saya janjikan sebelumnya, misalnya kita punya ini, kita rapikan dulu. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya drop down list. Drop down list caranya di sini dengan menggunakan data validation, validasi data. Di sini klik, kemudian masuk di data, kemudian data validasi, kemudian daftar dari rentang, kemudian pilih rentangnya. Rentangnya itu berada di sini. Sorry. Ini oke. Kemudian klik, sampai 15 ya, bisa juga teman-teman pilih. Kemudian tampilkan daftar drop down cell, kemudian tampilkan peringatan. Nih. Jadi bisa juga teman-teman bisa tolak masukan. Jadi tidak boleh ada yang masuk selain dari rentang yang teman-teman pilih. Ini yang tidak perlu. Jadi dari daftar dari rentang, kemudian kita klik simpan. Dia akan muncul seperti ini. Nah, dia bisa dipilih, langsung dipilih. Jadi untuk selanjutnya teman-teman tinggal klik ini. Seperti ini. Oke. Bisa juga ya pilih yang kosong supaya misalnya teman-teman itu
ada bagian kosongnya di sini supaya tidak ada yang muncul. Teman-teman masuk di data validation di sini kan sampai 16, kemudian klik simpan. Jadi dia ada bagian yang kosong. Nggak ada ya? Ya, misalnya bisa teman-teman kosongkan. Yang seperti ini. Hapus dulu. Saya mau perlihatkan untuk dihapus data validation-nya. Hapus validasi. Nah, itu terhapus ya. Misalnya kita mau tadi kosong. Jadi misalnya masuk data validasi data. Jadi rentangnya misalnya ini sampai sini. Kemudian klik OK, kemudian tampilkan peringatan, telah masukkan, kemudian simpan. Dia akan muncul seperti ini. Nah, supaya lebih mudah jangan isi dulu baru copy, tapi copy dulu, kemudian Ctrl V. Jadi teman-teman gampang. Misalnya ini tadi belum pakai NA juga ya. Kita tarik ke sini, oke. Misalnya, teman-teman mau lihat siswa ke-8. Nah, dia akan muncul siswa ke-8. Siswa 8 itu anak IPS cocok, totalnya itu siswa 8 262. Cocok seperti itu. Jadi tinggal pilih-pilih saja, semuanya bisa langsung muncul. Seperti ini, teman-teman. Oke deh, terima kasih. Semoga video ini membantu terkait VLOOKUP dan HLOOKUP yang mempermudah pencarian teman-teman dari kelompok data yang banyak. Ini juga berfungsi untuk teman-teman yang mungkin di perusahaan yang memiliki banyak kumpulan data atau metadata. Misalnya data karyawan yang sudah banyak banget, misalnya ribuan karyawan. Nah, teman-teman bisa mempermudah pekerjaan teman-teman dengan menggunakan rumus VLOOKUP untuk pencarian data yang berbentuk vertikal. Kemudian untuk HLOOKUP, caranya untuk menemukan data dari kelompok data yang berbentuk horizontal. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa dukung kami dengan berikan like, komentar yang membangun serta dibagikan kepada teman-temannya. Karena kami sangat berterima kasih jika teman-teman turut membagikan video ini, karena dengan itu video ini akan semakin bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.